Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ahmad Solim Prajamas seputar umroh dan haji. Kita akan memberikan beberapa insight ke depan mengenai umroh. Nah, ada pertanyaan menarik kemarin ketika ngobrol-ngobrol, ada ungkapan sebenarnya bukan pertanyaan. Karena ketika saya bertanya ke teman-teman muda, jadi tahu nggak umroh itu buat apa? Ternyata banyak yang tidak tahu, ya. Jadi di sini saya berinisiatif untuk membuat video. Jadi ini bersama dengan Mas Resno, yang kita memang mengumpulkan pemuda-pemuda yang sudah melek sama umroh belum, ya. Kenapa kok umroh? Nah, di sini yang di video kali ini kita akan membahas itu. Jadi pentingkah umroh itu buat muslimin? Ya, jadi penting nggak kira-kira, Mas? Harusnya sih penting banget. Harusnya penting banget ya. Nah, kenapa kok umroh? Nah, ini menarik. Kenapa kok umroh? Ketika saya bertanya ke teman-teman muda yang lain, nah meskipun di sini ada Mas Resno, tadi pentingkah umroh? Penting, ya. Harusnya sih penting. Nah, kenapa kok umroh? Karena umroh itu kalau kita jadikan salah satu kebutuhan, itu bisa target-target yang kita akan capai itu lebih cepat tercapai, karena doanya di sana kan lebih mustajab. Itu karena kemustajaban. Kalau menurut Mas Resno, karena kemustajaban dari tempat, ya, karena Baitullah. Nah, ada hal yang menarik lagi, yang kalau kita ngikutin dengan Islam, maka umroh itu sangat penting. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan rukun Islam. Memang bukan umroh yang disebutkan di dalam rukun Islam. Jadi ada satu, kita sudah syahadat, kemudian kedua kita sudah sholat, yang ketiga kita sudah zakat, kemudian kita sudah puasa. Nah, yang kelima rukunnya adalah haji. Nah, yang disebutkan sama Allah Subhanahu Wa Taala adalah haji, dan Rasulullah juga menyebutkan haji. Tetapi yang menarik adalah haji itu hanya bisa dilakukan setahun sekali, ya kan? Kemudian ada hal-hal yang menarik di seputar hadis yang lain, yaitu umroh itu juga disebut dengan haji kecil. Nah, di situ yang menarik tuh. Maka satu kesempatan ketika hari ini kita mau berhaji, apalagi saya atau Mas Resno, hari ini kita mau daftar nih teman-teman ya. Hari ini kita mau daftar haji, terserah mau punya uang 5 juta atau 10 juta, kita mau daftarkan ke Departemen Agama, sudah bisa ya? Sudah bisa. Tapi ini ada tapinya, kita berangkatnya kemungkinan, ini masih kemungkinan, adalah 2050. Ini kalau di Balikpapan itu 29 tahun. Hari ini tahun sekarang 29 tahun. 29 tahun. Ngeri ya? Lama banget. Nah, terus gimana kita mau mengklopkan rukun Islam kita? Maka ada cara lain, yaitu kita berumroh. Umroh nanti ada rukun haji yang tidak ada di dalam umroh, tapi kita bisa tahu Arafah itu di mana, Mina itu bagaimana, nanti kondisinya kalau berhaji seperti apa. Ini kita dapat pelajaran di situ. Kemudian kita bisa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan. Tadi seperti yang Mas Resno bilang, ketika kita mau punya keinginan-keinginan, kita bisa ngobrolin di tempat Allah langsung. Hari ini ketika kita di selain tanah haram atau tanah suci, kita butuh waktu-waktu tertentu, waktu-waktu mustajab. Nah, ketika kita di tanah haram, di tanah suci, maka semua tempat yang disebutkan itu jadi mustajab doa. Ditambah waktu-waktunya yang kita kejar, wah seru banget itu teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman muda, ya teman-teman muda, umroh itu penting banget. Kenapa? Karena itu mendekati keislaman kita yang full, yang 5, ya, yang 5. Ini kan kurangnya tinggal di haji aja. Ya, bagaimana supaya minimal kita sudah menyentuh atau bersujud di tanah haram? Ya umroh. Nah, umroh modalnya berapa? Modal hari ini. Ketika memang kita punya uang, misalnya kita mau cash 36 juta. Hari ini kita punya uang 36 juta, langsung berangkat. Apalagi penerbangan di Indonesia sudah dibuka atau di setiap kota. Nah, itu seru banget. Nah, kalau di tahun 2021 ini di akhir-akhir, insya Allah sih
Kalau menurut feeling saya di November tahun ini ya teman-teman. Jadi ayo kita persiapan nih, masih ada 1 bulan. Hari ini Oktober, tanggal 2 Oktober. Nah, belum dapat surat edaran, tapi hari ini dari bocorannya itu Menteri Agama kita berangkat ke Saudi untuk mendiskusikan itu, dan mudah-mudahan entah dapat bulan Oktober atau bulan November. Saya sih segernya ketika berangkatnya nanti November. Lebih siap ya. Lebih siap, lebih smooth lah ya, karena paspor dan segala macam sudah siap. Nah, tadi berkaitan sama penting umroh. Tadi yang pertama adalah karena berkaitan dengan rukun Islam. Nah, kemudian ada lagi nggak yang lain? Yang lain ya tadi seperti apa yang sudah Mas Wisnu sampaikan, berkaitan dengan kebutuhan. Karena kebutuhan kita banyak. Ya, kita mau Mas Wisnu, apa sih kebutuhannya yang dimauin? Ya, kebutuhan yang pertama pasti kalau untuk akhirat pasti mau surga. Karena mau surga. Nah, terus ada lagi? Ada yang misalnya sekarang kayak orang tua yang utang atau apa, nah itu pengen menyelesaikan. Berkaitan dengan ekonomi ya. Jadi satu tadi, karena kebutuhan kita terhadap surga atau akhirat yang baik, maka itu jalannya ya. Jalan ke surga yang paling mudah hari ini kita tangkap adalah ketika kita menuju Baitullah atau umroh. Nah, beribadah situ kan jihad. Satu. Terus yang kedua, ketika ternyata kita meninggal di Madinah, maka kita dimakamkan di Baqi. Di Madinah. Ya, di Baqi. Di Baqi itu kuburannya para mujahid. Ya. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggal di Masjid Nabawi atau di area Madinah, kemudian dimakamkan di Baqi, maka sesungguhnya dia mendapatkan surga. Gitu deh cara Allah. Masa. Jadi ya. Kenapa dah? Satu, karena nanti ketika dibangunkan kita setelah mati, Rasul dibangunin, kita juga dibangunin, dan itu nggak jauh. Bayangin deh. Benar. Ya kan? Baqi itu cuman beda berapa, enggak sampai 100 meter lah dari kuburannya Rasulullah. Seru kan? Ketika Rasulullah dibangunin, dan kita juga bangun. Gimana coba? Ya, maka di situ tadi berkaitan dengan surga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kebutuhan duniawi. Tadi tentang ekonomi, nanti hajat kita yang lain. Nanti ekonomi kan kita mau sejahtera. Ya. Kita mintanya sama Allah langsung di sana. Tidak tahu, jalannya tetap Allah yang mempersiapkan semua. Kita ikhtiar, kita berdoa di sana, kita menangis di sana, kita minta di sana, kita mengusahakannya di sana. Kalau memang, apalagi kita punya usaha apa gitu, terus ternyata, nah contoh misal seperti yang ada di depan kita ini, jahe habat sini. Nah, kita bisa dilalah, kita nawarin ke penduduk Mekah atau Madinah, dia suka, cocok. Ini beli di mana? Beli di Indonesia. Indonesianya di mana? Beli sama saya. Harganya berapa? Ternyata ada deal-dealan di situ. Masya Allah tuh jalannya. Ya. Apalagi bayangin tuh ekspor men. Ekspor teman-teman. Ya, ngeri. Masih muda, terus bisa ngekspor. Ini macam-macam. Ini ada Gus Indi banyak ke sana, tapi namanya rezeki, namanya jalannya Allah untuk ngasih kita. Dengan perjalanan itu pun bisa kejadian. Dan namanya durian runtuh atau ketiban bulan gitu ceritanya. Nah, itu Allah yang siapin, dan di situ yang bisa jadi jalan kita. Ya, seru karena Samira juga punya produk-produknya. Nah, kalau kita bawa atau kita sendiri misalnya di kampung kita punya kerupuk atau punya terasi atau ikan asin atau sambal. Kan macam-macam. Karena kita bisa bawa. Kan ketika kita berangkat umroh, kita bisa kemasan. Bisa di kemasan kecil atau botol gitu. Dan bagi mereka juga asing ya. Sama mereka suka. Asing ya. Kemudian ternyata kita coba rasakan ke mereka. Bagus nih, enak nih. Seger nih. Ini apa namanya? Pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kan bisa. Teman-teman di sana bisa beberapa bahasa. Seru itu. Ada jalan untuk mendapatkan perekonomian, untuk peningkatan ekonomi menjadi sejahtera. Terus apa lagi?
Tadi berkaitan dengan hutang. Seru nih. Ketika kita mengusahakan berangkat, tadinya entah kita mau bahasanya dengan pembiayaan, ya pembiayaan itu atau dengan hutang lah bahasanya gitu. Tapi yang tanpa riba, teman-teman. Ya kan? Bisa. Alhamdulillah di Samira itu disiapkan, ya kan? Nah, makanya umroh dulu bayar belakangan. Jadi mempersiapkan untuk DP-nya, kemudian berangkat. Nah, setelah itu sampai di sana, nah ini menarik nih. Sampai di sana kita minta sama Allah SWT, ya Allah, lunaskan. Tidak cuman berangkatanku ini, tapi apa yang menjadi ganjalan atau tanggungan dari orang tuaku, dari saudara-saudaraku, dari diriku sendiri, nah, kan gitu. Itu bisa macam-macam, ya kan? Karena di situ tempatnya, teman-teman. Kita bisa, masya Allah. Nah, yang paling menarik lagi adalah ketika kita sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi, berapa kali keutamaan? 1000. Bayangin teman-teman, 1000 rakaat di Indonesia kita sholat atau di mana aja selain di tanah haram, itu 1000 rakaat itu padahal di sana ngelakuinnya cuma 1 di Masjid Nabawi. Ini di Masjid Nabawi, ini masjid belum di Baitullah, belum di Mekah. Masjid Nabawi sudah kali 1000. Nah, kita ada sholatnya macam-macam. Sholat sunnahnya kan banyak. Ada mau hajat, mau berapa kali hajat. Mau sholat taubat, mau berapa kali sholat taubat. Terus mau sholat apa lagi? Qobliyah, ba'diyah, rawatib gitu. Tahiyatul masjid, sholat habis wudu, terus sholat macam-macam lah. Mutlak. Nah, tahajud. Gimana coba teman-teman? Berapa kali itu? Baru 1 di tempat Rasulullah berada di Masjid Nabawi. Nah, kalau di Baitullah berapa kali coba? Berapa kali? 100.000. Wah, 100.000 Mas Rasul. Gimana coba? 1 rakaat 100.000 kali. Sholat di Indonesia berapa? Masya Allah, kita gempor kali kalau kaki. Atau kita sampai Masya Allah lah pokoknya. Makanya ayo kita kejar. Saya sangat mensupport, mendukung, mendorong teman-teman muda ini, terutama yang muda ini, ya, supaya kita kejar. Jangan hari ini umroh itu bukan buat usia 40 tahun ke atas. Umroh itu harus mulai dari muda. Kenapa itu? Karena kita mau dekat tadi sama Allah Subhanahu wa taala, karena berkaitan sama rukun Islam. Kalau kita mau ngelengkapin rukun Islam mulai dari belasan tahun, ya gimana nanti efeknya ketika 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Karena yang kita kejar adalah kedekatan kita dengan Allah dan Rasulullah SAW, dan melihat tempat-tempat bersejarah yang Rasulullah dulu perjuangkan. Ini berkaitan sama Sirah Nabawi nih. Buat teman-teman yang sudah punya buku Sirah Nabawi, apapun ya, coba dibaca. Nanti kita dalamin ketika berangkat umroh. Biar tahu tempatnya di mana Rasulullah. Oh ternyata, oh begini, oh begitu. Masya Allah, di sini kita bersyukur ya Allah. Di sini ternyata Rasulmu bersujud. Di sini Rasulmu dilemparin batu. Di sini Rasulmu, Masya Allah, kita menangis di sini. Ya, sampai. Terus yang kedua, kita bersyukur, alhamdulillah, karena aku dipertemukan. Ya Rasulullah, masukkan saya termasuk dalam umatmu. Karena saya sudah mengindahkan, sudah saya pegang debunya. Saya sudah pegang, jidat saya sudah tersentuh dengan lantai. Seperti itu ya. Gitu kira-kira. Terus yang lain adalah karena kemauan kita banyak. Tadi kan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu memang yang benar-benar kita perlukan. Apalagi yang kita ingin kewajiban. Kemudian kemauan. Mau kita seperti apa? Hari ini kita mau punya usaha yang melesat, melejit. Ayo kita mintanya di sana. Terus kita bisa menjadikan amal jariah ketika kita masih muda. Terus kita mengajak yang lainnya. Itu jadi syiar. Jadi syiar kan? Dakwah, syiar dakwah. Untuk menyempurnakan rukun Islam loh ini. Yang paling utama itu menyempurnakan rukun Islam. Bisa jadi, ini bocoran. Ketika kita di sana sekali, 2 kali,
kita justru hajinya malah dipermudah. Bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Karena minta langsung sama Allah. Ya Allah, tahun ini saya berangkatin. Ya Allah, tahun ini saya berangkatin. Kita ngomong begitu terus sama Allah. Ya Allah, hajikan aku ya Allah tahun ini. Ya Allah, hajikan aku dan orang tuaku hari ini. Ya Allah, hajikan aku dan orang tuaku juga beserta istri dan anakku atau keluargaku atau yang lain-lain, atau bersama temanku, bersama sahabatku, bersama partner bisnisku atau partner apa gitu. Kita bisa minta. Dan Allah yang memutarbalikkan hati, dan Allah yang memberikan rezeki. Karena haji pun itu juga termasuk rezeki. Pun umroh itu juga rezeki, teman-teman. Jadi ketika memang kita dikasih rezeki, jangan ini buat saya ya, pun mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman. Jangan pernah bilang ketika kita tawarin untuk umroh, ayo kita berangkat umroh. Oh, nggak punya uang. Yakin nggak punya uang? Emang 10.000 nggak ada, 100.000 nggak ada, 1 juta nggak ada, 10 juta nggak ada. Kalau semakin ke atas, pertanyaan saya balik, emang 36 nggak ada? Ya oke. Emang 10 juta nggak ada? Oke. 1 juta ada nggak? Nggak ada. Yakin? Oke, bilangnya nggak ada. Terus 100.000 ada nggak? Mulai mengkritikkan dahi. 100.000, emang bisa umroh 100.000? Enggak, sekarang ada atau enggak? Nggak ada. Nah, ngomong begitu nih, masih menutupin. Oke, kalau 100.000 nggak ada, 10.000 deh. 10.000 nggak ada juga, masya Allah. Yakin? Saya akan terus menanyakan dengan yakin. Yakinnya kenapa? Karena nanti coba perhatikan teman-teman, ketika dibilang 10.000 nggak ada, 100.000 nggak ada, 1 juta nggak ada, coba lihat handphonenya yang seperti apa. Handphone itu berapa? Belinya berapa? Kalau dijual berapa? Dan itu kalau kita niatkan, kita azamkan untuk berangkat umroh, bisa nggak? Bisa. Apalagi ada banyak cara, ya. Nah, di Samira memberikan cara-cara yang mudah untuk bisa berangkat umroh berkali-kali, juga memberangkatkan umroh. Itu yang menarik. Oke, teman-teman muda, jadi kapan kita mau umroh? Secepat. Kalau bisa hari ini, begitu ya. Kenapa? Karena aku mengejar rukun Islam, Bu, Pak, ya, Bun, ayah bunda gitu ya, atau Abi, Umi. Hari ini karena aku sudah nonton videonya Ahmad Solim Prajamas dan Mas Resno yang hari ini aku mau umroh kalau gitu. Kenapa? Loh, kok tiba-tiba mau umroh? Iya, satu karena nonton video sudah tercerahkan, karena memang ini harus ngejar rukun Islam. Iya. Terus karena aku mau menghajikan ibu. Kok bisa umroh menghajikan ibu? Iya, karena begini. Karena kita tadi sudah bisa tahu jawabannya, dan memang azam atau semangat atau niat yang besar yang bisa kita cari. Itu kira-kira maksudnya. Terus ayo kita dengan berapapun ya teman-teman. Kalau mau bocorannya, bisa nonton video-video yang lain di Ahmad Solim Prajamas, atau bisa komen, atau nanti kita WhatsAppan di WA ya, biar kita bisa sharing-sharing. Saya benar-benar cari yang muda-muda yang berpikir untuk memang melengkapi rukun Islamnya, kemudian semangat untuk berangkat umroh. Kita pastikan kita bisa berangkat, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kira-kira. Jadi pentingkah umroh itu untuk muslimin? Sangat penting. Jadi ini kita resume. Atau ada lagi yang Mas Terus mau tambahin? Belum. Jadi di situ teman-teman muda, kita harus bisa berangkat lebih dini, jangan ngikutin yang lain-lain. Nah, yang lain sudah. Yang penting kita bisa berangkat, kita kemudian bisa memberangkatin orang tua kita atau orang tercinta kita. Kenapa kok kita dulu ke orang tua? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ada pertanyaan bagus dari Mas Resno. Kenapa kita dulu bukan orang tua kita? Dua-duanya bagus. Ketika kita mengumrahkan orang tua, tapi kita belum, ya bagus banget, itu menghadiahkan. Kalau kita berangkat dulu orang tua belum, itu juga bagus juga. Kenapa? Karena kita bisa berdoa di sana.
kita bisa minta sama Allah. Nah, keutamanya kita berangkat dulu. Ini keutamaan. Keutamaan kita berangkat dulu ketimbang orang-orang tercinta kita. Satu, kita bisa tahu suka dukanya. Ada ujian-ujiannya. Ya, suka dukanya pertama, ketika kita berangkat, kemudian mempersiapkan koper, mengisi baju, kemudian naik pesawat 11 jam, apa saja yang menjadi problematika 11 jam, kemudian sampai mendarat, kemudian dicek visanya, habis cek visanya terus naik bis lagi dalam menuju ke hotel. Nanti terus seperti itu, di hotel nanti seperti apa? Berdua kah? Berempat kah? Nah, tapi hari ini berdua, oke. Terus antigen atau swab kalau memang ada pengecekan seperti itu. Kemudian kita mentadaburi Masjid Nabawi itu seperti apa, dan seterusnya sampai ketika proses umroh itu berjalan, tawaf itu seperti apa, kemudian sa'i itu bagaimana, beratnya, ya, tantangannya, kesenangannya, happy-nya, kita bisa ceritakan. Nanti ketika kita sudah pulang, ya, tadi sebelum pulang kita berdoa, ya Rob, tahun ini, apalagi bisa doa kayak gitu ya, nggak usah nunggu tahun depan. Tahun ini, setelah saya pulang, tahun ini saya mau berangkat sama orang tua. Kalau bisa doa itu masih tanggal gitu ya. Iya. Apalagi Letapin. mustajab. Nah, letapin tahun ini, bulan ini Oktober, November atau Desember akhir tahun saya berangkat lagi. Kali ini tapi bersama orang tua saya. Sama. Jadi tidak ninggalin sendirian. Nah, itu menariknya. Keutamanya adalah ketika kita sudah tahu area-areanya, ketika kita pulang kita bisa ceritakan. Kemudian ketika kita membersamai orang tua, kita bisa jagain. Bu, nanti jangan seperti ini. Bu, hati-hati ketika begini. Bu, ada warning-warningnya. Ya. Nah, di video-video kita Ahmad Sholeh Prajamas akan men-sharingkan apa-apa yang kita jagain dalam beribadah, dalam mempersiapkan diri, tutur kata, penglihatan, pendengaran itu juga harus dijaga. Karena di sana masya Allah langsung cash jawabannya nih, ya. Nah, gitu kira-kira Mas Rosno. Kenapa utamanya ketika kita dulu bukan orang tua? Nah, karena itu sama. Ini sama juga ketika kenapa kita dulu bukan istri kita atau sama-sama istri. Nah, itu juga nanti ada yang menarik, ya. Nanti di video-video selanjutnya kita buat kenapa kita berangkat duluan, kemudian pasangan atau orang tua kita atau orang-orang yang tercinta dari kita. Itu kira-kira maksudnya. Ada lagi? Tidak. Oke, jadi buat pemuda dan pemudi, ayo berangkat umroh karena umroh itu penting, ya, penting banget. Apalagi buat bapak-bapak, ibu-ibu atau kakek nenek yang sudah mendengarkan video ini, ya. Umroh itu sangat penting. Ketika bapak ibu kakek nenek itu sudah daftar haji dan hari ini belum berangkat, umroh dulu kalau gitu, ya, supaya terobati kerinduan terhadap Baitullah, kerinduan terhadap Rasulullah, kerinduan terhadap Allah SWT itu terobati. Nanti di sana langsung minta hajikan. Apalagi sudah daftar, kan enak banget itu. Panggil aku dari urutan 1000 atau 10.000 langsung tiba-tiba jadi urutan nomor 1 atau nomor 10 atau nomor berapa. Yang penting itu bisa banget. Sangat bisa karena Allah yang membuat peraturan. Allah yang kun fayakun. Begitu kira-kira teman-teman. Oke, insyaallah bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di-share supaya banyak lagi kebermanfaatan yang bisa kita berikan ke umat. Dan jangan lupa umroh bersama tim Prajamas dan Samira Travel. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe-nya jangan lupa. Barakallahu fikum ajmain.